Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Hikmah Tiar Arya Juno. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai hasil proyek karakter building Pancasila yang telah saya lakukan. Presentasi ini kurang lebih akan memuat mengenai pengenalan singkat, latar belakang, rumusan masalah, temuan di lapangan, solusi, refleksi diri, serta penutup. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hikmah Tiar Arya Juno. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara, kelas LGBA, dan saya tergabung dalam grup 7 untuk melakukan proyek karakter building Pancasila. Untuk proyek ini, kami mengambil salah satu SDGs, yaitu SDGs yang pertama, yaitu No Poverty atau tanpa kemiskinan. Kami berfokus pada penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Mengapa kita mengambil SDGs yang pertama? Dalam hal ini, kita dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2024 sebesar 9,03%. Angka ini mendekati 10%. Padahal kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia kurang lebih adalah 250 juta jiwa, sehingga dapat diasumsikan bahwa lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat miskin. Yang kedua, ada data yang tidak kalah mengejutkan bahwa laporan terbaru dari World Bank, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3%. Kemudian, rumusan masalah yang kita cetuskan dalam proyek ini adalah apa peran sistem informasi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Kegiatan proyek yang kita lakukan adalah berupa wawancara. Saat itu saya memutuskan untuk memilih wawancara dengan salah satu pihak yang relevan terkait dengan topik kemiskinan ini, yaitu pihak dari Kementerian Sosial. Profil yang saya wawancari adalah narasumbernya adalah bernama Bapak Muhammad Nasrul dari instansi Kementerian Sosial, jabatan pelaksana, dan tanggal wawancara saya lakukan pada tanggal 25 April 2025. Kemudian, hasil wawancara yang saya dapatkan, saya memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, bantuan sosial diklasifikasikan menjadi bantuan pemberdayaan, ketertiban, dan perlindungan sosial. Yang kedua, bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang atau barang, tergantung jenis dan kondisi penerima. Namun saat ini berdasarkan informasi dari narasumber, bahwa bantuan sosial mayoritas sudah disalurkan dalam bentuk uang tunai, yang uang itu ditransfer ke rekening masyarakat atau penerima. Namun ada jenis kondisi tertentu yang bahwa bantuan sosial ini harus disampaikan dengan cara barang, yaitu misalkan bantuan sosial untuk korban bencana alam. Kemudian yang ketiga, mekanisme distribusi tergantung pada DTSN atau Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional yang masih saat ini kondisinya belum real time dan belum tersinkronisasi secara otomatis dengan data lembaga lain. Temuan di lapangan yang selanjutnya adalah masalah utama, yaitu ketidakteraturan pembaharuan data, proses validasi yang panjang, dan kendala identitas penduduk. Nah, proses validasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial di tahap pertama, kemudian tahap kedua dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, hal ini menimbulkan pekerjaan yang cukup berulang yang untuk melakukan validasi dan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, kendala identitas penduduk ini artinya mungkin ada pihak-pihak di luar sana yang mereka itu sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan sosial, namun masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial karena tidak memiliki identitas. Contohnya adalah penduduk atau masyarakat adat yang ada di daerah dekat perbatasan Indonesia. Selanjutnya,
Solusi yang diharapkan oleh Kementerian Sosial adalah pemanfaatan teknologi, terutama AI, untuk memvalidasi data dan melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial. Solusi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut, adalah pembuatan si Bansos AI, yaitu Sistem Informasi Bantuan Sosial berbasis kecerdasan buatan. Nah, fitur utama dari si Bansos AI ini adalah adanya sistem pengelolaan dan data penerima bantuan sosial yang terintegrasi secara real-time dengan Dinas Sosial, Dukcapil, dan data dari pihak swasta apabila dibutuhkan. Kurang lebih, skema dari si Bansos AI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya input data penerima. Input data penerima ini dapat di-input oleh migrasi dari data send atau data input penerima yang baru, kemudian akan ada verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh AI, kemudian ada verifikasi dan validasi tahap 2 yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, namun sudah didahului oleh verifikasi dan validasi oleh AI, sehingga diharapkan verifikasi dan validasinya akan lebih singkat. Selain itu ada monitoring dashboard penyaluran yang berarti melihat beberapa bansos yang telah disalurkan, kemudian melihat juga bansos apa yang sudah disalurkan itu jenis apa, di mana, kemudian daerah mana yang mungkin kurang atau menunggu penyaluran, dan penerima bansos juga dapat memonitor bansosnya sampai mana. Kemudian ada sistem usul dan sanggah digital serta pengaduan. Maksudnya adalah ketika mungkin masyarakat ini menemukan bahwa di lapangan ternyata pihak-pihak yang menerima ini seharusnya tidak layak menerima bansos, maka masyarakat itu dapat melakukan pengaduan pada sistem yang telah dibuat. Selain itu, jika masyarakat juga menemukan adanya penyalahgunaan dari bansos ini atau penyelewengan, masyarakat juga dapat mengadukan dari sistem tersebut. Dan masyarakat juga dapat mengusulkan adanya pihak-pihak yang dirasa menerima bantuan sosial yang mungkin belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kemudian adanya modul pemantauan lapangan. Modul pemantauan lapangan ini untuk memastikan apakah bansos yang sudah disalurkan itu sudah diterima oleh sasaran yang tepat. Kemudian manfaat si bansos AI yang pertama adalah menjawab masalah validitas data, kemudian mempercepat validasi dan distribusi bantuan sosial yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian meminimalisasi salah sasaran. Nah, ini terkait dengan validitas data, ya, data penerima yang valid itu akan menghasilkan penyaluran bansos yang tepat sasaran. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang tadi adalah contohnya masyarakat dapat melaporkan penyalahgunaan atau penyelewengan penyaluran bantuan sosial. Dan yang terakhir adalah membangun sistem yang real time untuk update data, sinkronisasi data, adil dan akuntabel. Nah, dari pelaksanaan proyek ini saya mendapatkan refleksi diri bahwa melalui kegiatan ini saya belajar membangun komunikasi dan kerjasama tim yang efektif. Saya belajar bagaimana membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kuliah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Kemudian kegiatan ini sangat baik untuk dilaksanakan karena sekaligus dapat menjadi ajang melatih kebiasaan public speaking mahasiswa, kebiasaan berpikir kritis mahasiswa, dan mencetak mahasiswa-mahasiswa yang solutif. Di sini saya mendapatkan insight bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teori saja, tetapi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Saya mengharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi diri saya, menumbuhkan semangat untuk diri saya sendiri dan teman-teman agar terus belajar untuk menemukan solusi demi mengatasi kemiskinan. Baik, untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.